Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, ada satu amalan yang bisa menjadi kunci keluar dari segala masalah keuangan, termasuk hutang yang terasa mustahil untuk dilunasi. Amalan ini begitu ringan, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa butuh modal sepeser pun. Tapi anehnya, banyak orang yang meremehkannya, padahal bagi mereka yang sudah mengamalkannya dengan istiqomah, justru melihat keajaiban yang luar biasa. Ada orang yang awalnya terlilit hutang bertahun-tahun, tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang tak masuk akal. Ada yang rezekinya selalu seret, usahanya gagal terus, tapi setelah mengamalkan amalan ini, hidupnya berubah total. Apakah amalan ini? Kenapa bisa begitu dahsyat? Dan bagaimana cara menggunakannya agar benar-benar mendatangkan keajaiban dalam hidup kita? Sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sahabat semua, coba pikirkan, berapa banyak orang di luar sana yang sudah bekerja mati-matian, tapi tetap hidupnya penuh kesulitan. Berapa banyak yang sudah banting tulang siang dan malam, tapi tetap terjebak dalam lingkaran hutang yang tak berujung. Mereka merasa sudah melakukan segalanya, tapi tetap saja rezekinya seret. Setiap ada uang, pasti habis begitu saja. Jika kamu sedang mengalami hal yang sama, maka mungkin ada satu hal yang belum kamu lakukan. Satu rahasia yang selama ini tidak kamu sadari. Sebuah amalan sederhana yang diamalkan oleh para orang-orang soleh, bahkan dijadikan pegangan oleh para ulama besar. Ini bukan sekedar nasihat kosong, tapi sebuah ikhtiar spiritual yang telah terbukti dari zaman ke zaman. Banyak orang yang akhirnya menemukan titik balik hidupnya setelah mengetahui rahasia ini. Dari yang awalnya tertimpa kesulitan bertubi-tubi, tiba-tiba mendapatkan jalan keluar tanpa diduga. Dari yang awalnya berputus asa karena hutang menumpuk, mendadak ada rezeki datang tanpa mereka cari. Semua ini bukan kebetulan, tapi ada sebabnya. Dan kali ini, kita akan membahasnya secara mendalam. Bagaimana cara mengamalkannya? Mengapa amalan ini begitu kuat, dan bagaimana ia bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap? Jadi pastikan untuk menyimak sampai akhir, karena di sini kita akan mengungkap sesuatu yang bisa jadi menjadi jawaban dari semua keresahan kita selama ini. Di luar sana, ada begitu banyak orang yang hidupnya terasa berat. Bangun pagi dengan kepala penuh kekhawatiran, tidur malam pun masih dihantui oleh rasa cemas, hutang yang terus menumpuk, usaha yang tak kunjung sukses, dan rezeki yang seret membuat hati terasa sesak. Mungkin ini juga yang sedang kita alami sekarang. Rasanya sudah bekerja keras, sudah berusaha mencari jalan keluar, tetapi tetap saja uang yang didapat selalu habis untuk membayar tagihan yang tak pernah ada habisnya. Setiap bulan berlalu dengan perasaan yang sama, gelisah, takut, dan tertekan. Mengapa semua ini terjadi? Apakah kita sedang diuji? Atau mungkin ada sesuatu yang selama ini kita abaikan? Banyak orang yang berpikir bahwa satu-satunya cara menyelesaikan masalah keuangan adalah dengan mencari uang lebih banyak, kerja lebih keras, tambah jam lembur, mencari pekerjaan sampingan, atau bahkan mengambil pinjaman baru untuk menutup hutang lama. Tapi apakah ini benar-benar solusi? Jika hanya mengandalkan kerja keras tanpa memikirkan aspek spiritual, mengapa masih banyak orang yang sudah berusaha mati-matian tetapi tetap hidup dalam kesulitan? Bahkan ada yang sudah memiliki gaji besar, bisnis yang menjanjikan, tapi tetap merasa hidupnya sempit. Uangnya selalu habis tanpa tahu kemana perginya. Disinilah letak masalahnya. Usaha sudah ada, tapi keberkahan belum turun. Coba kita renungkan, seberapa sering kita mengeluh tentang kesulitan yang kita hadapi? Seberapa sering kita merasa iri melihat orang lain yang rezekinya mengalir lancar, sementara kita seakan berjalan di tempat.
Padahal Allah sudah memberikan janji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, maka dia akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah bukti nyata bahwa rezeki bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang lebih percaya pada kekuatan usaha sendiri dibandingkan dengan kekuatan doa dan ikhtiar batin. Kita sering berpikir, kalau mau kaya ya kerja, kalau mau sukses ya usaha lebih keras. Memang itu semua benar, karena itu adalah ikhtiar lahiriah. Tetapi yang kita bahas di sini adalah ikhtiar batiniah atau spiritual, di mana Rasulullah SAW sendiri mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal bekerja, tapi juga soal bagaimana hati kita terhubung dengan Allah. Lalu bagaimana cara kita menarik keberkahan rezeki dan melunasi hutang dengan cara yang diridhoi oleh Allah? Apakah ada amalan yang bisa menjadi solusi atas semua permasalahan ini? Jawabannya ada, dan ini bukan sekedar teori, tetapi sudah terbukti dari zaman ke zaman. Ada satu amalan yang sering diremehkan, padahal kekuatannya luar biasa. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan amalan ini kepada para sahabatnya, dan mereka yang mengamalkannya melihat perubahan nyata dalam hidup mereka. Apakah amalan ini? Kita akan membahasnya secara mendalam. Pastikan tetap menyimak, karena ini bisa menjadi solusi yang selama ini kita cari. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Setelah kita memahami bahwa rezeki tidak hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang keberkahan, saatnya kita membahas amalan yang bisa menjadi kunci pembuka pintu rezeki dan pelunas hutang. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dua amalan luar biasa yang jika dilakukan dengan penuh keyakinan dan istiqomah dapat mendatangkan pertolongan Allah dengan cara yang tak terduga. Inilah rahasianya, sholawat dan istighfar. Mengapa sholawat dan istighfar? Karena keduanya memiliki kekuatan spiritual yang besar. Sholawat adalah bentuk cinta kepada Rasulullah SAW, dan siapa yang bersolawat, Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, 1 kali solawat, Allah balas dengan 10 kali lipat rahmatnya. Jika kita bersalawat dengan istiqomah, rahmat Allah akan turun, doa kita lebih mudah dikabulkan, dan pintu-pintu rezeki akan dibuka dari arah yang tidak kita sangka. Begitu pula dengan istighfar. Banyak dari kita yang merasa sudah bekerja keras, tapi rezeki tetap seret. Bisa jadi ada dosa-dosa yang menjadi penghalang datangnya keberkahan. Istighfar bukan hanya sekedar meminta ampunan. Istighfar bukan hanya sekedar meminta ampunan, tetapi juga cara untuk membersihkan diri dan mendatangkan pertolongan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untukmu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat ke-10 dan 12. Perhatikan baik-baik. Allah tidak hanya mengampuni dosa orang yang beristighfar, tetapi juga melimpahkan rezeki, keturunan, dan keberkahan dalam hidup mereka. Banyak kisah nyata yang membuktikan keajaiban sholawat dan istighfar dalam membuka pintu rezeki dan melunasi hutang. Ada seseorang yang bertahun-tahun terlilit hutang, mencoba berbagai cara, tetapi tetap gagal. Sampai akhirnya ia istiqomah membaca sholawat 1000 kali setiap hari dan memperbanyak istighfar. Dalam hitungan bulan, ia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan bisa melunasi hutangnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah bukti bahwa janji Allah itu nyata. Bagi siapa saja yang percaya dan mau mengamalkannya, maka janji Allah itu akan datang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengamalkan sholawat dan istighfar agar benar-benar berdampak dalam hidup kita? Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat di waktu pagi dan petang.
serta mengistiqomahkan istighfar kapanpun kita bisa. Ada beberapa bacaan sholawat dan istighfar yang sangat dianjurkan, seperti sholawat Jibril yang bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tahiyat akhir dalam sholat wajib. Yang ketiga, istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim sebanyak-banyaknya. Yang keempat, Sayyidul Istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Jangan remehkan amalan ini. Banyak orang yang hanya mengandalkan logika dan usaha lahiriah dalam mencari rezeki, tetapi lupa bahwa Allah lah yang sebenarnya menggenggam kunci-kunci rezeki ini. Dengan memperbanyak sholawat dan istighfar, kita bukan hanya mendapatkan ketenangan hati, tetapi juga menarik pertolongan Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Tidak ada usaha yang sia-sia jika kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Dan ingat, siapapun yang bersungguh-sungguh mengamalkan ini, insya Allah akan melihat perubahan nyata dalam hidupnya. Sekarang kita sudah tahu bahwa sholawat dan istighfar bukan hanya sekedar bacaan biasa, tetapi kunci spiritual yang bisa membuka pintu-pintu rezeki dan melunasi segala hutang kita dan menjawab dari hajat-hajat kita. Bukan sekedar teori, bukan sekedar cerita, tetapi janji Allah yang sudah terbukti dari zaman ke zaman dan ada di dalam Al-Quran. Tinggal satu pertanyaan besar, apakah kita mau mengamalkannya dengan istiqomah, atau tetap memilih berjalan di jalan yang penuh kesulitan tanpa ada usaha spiritual atau batiniah. Kita sering mengeluh tentang sulitnya hidup, beratnya beban hutang, dan sempitnya rezeki, tapi pernahkah kita benar-benar melakukan ikhtiar spiritual ini dengan kesungguhan? Berapa kali kita dalam sehari bersolawat dengan tulus? Berapa banyak istighfar yang kita ucapkan dengan tulus dalam sehari? Jika selama ini kita lebih banyak mengeluh daripada berzikir, maka saatnya kita ubah kebiasaan itu mulailah hari ini. Jangan menunda-nunda lagi. Rasulullah SAW telah mengajarkan amalan ini sebagai solusi, dan sekarang saatnya kita membuktikan sendiri kedahsyatannya. Mulai dari sekarang, mari kita berkomitmen untuk mengamalkan sholawat dan istighfar setiap hari. Tidak perlu langsung dalam jumlah yang besar, yang penting istiqomah. Coba lakukan sholawat 100 kali setiap pagi dan petang, serta istighfar sebanyak-banyaknya di waktu luang. Bagi yang sedang terlilit hutang, tambah jumlahnya, panjatkan dengan penuh harap kepada Allah. Jangan berhenti sampai keajaiban datang, karena pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat. Jangan lupa tulis di kolom komentar doa dan hajat yang ingin kamu capai. Kita semua akan mengaminkan bersama agar doa-doa kita lebih cepat diijabah. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada saudara, teman, dan keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga dengan menyebarkan ilmu ini, kita pun mendapat keberkahan yang lebih besar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, melunaskan segala hutang, dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.